Cancal pun mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah tua itu. Di dalam, ia melihat beberapa foto, lukisan-lukisan, dan beberapa patung pada zaman kerajaan dulu. Dan tiba-tiba, Cancal kemudian melihat sebuah ruangan yang digembok. Ia berusaha untuk membukanya, tapi tiba-tiba seorang wanita mengagetkannya dan berkata untuk tidak menyentuhnya. Rupanya wanita itu adalah istri dari Pak Penjaga tanpa tangan. Ia datang untuk memberikan baju ganti untuk Cancal dan menyuruhnya untuk segera mandi. Saat di kamar mandi, Cancal teringat saat dimana ia masih seorang sekretaris Ishwar Prasad. Saat itu terjadi demo. Seorang pemuda bernama Sakti memimpin sebuah demo itu. Cancal pun maju dan bertanya apa masalah mereka. Sakti berkata mereka semua merasa mendapat ketidakadilan. Mereka tidak akan membiarkan tanah mereka direnggut, tapi di antara mereka melempar batu hingga terjadi kekacauan dan membuat Cancal pingsan. Mereka semua yang ada di sana ditangkap polisi. Sementara Cancal kemudian membebaskan Sakti. Dan mulai dari situ Cancal dan Sakti semakin dekat. Sakti kemudian mengajak Cancal ke rumahnya dan bertemu dengan ECP abangnya. Perlahan tapi pasti, cinta itu pun tumbuh di antara mereka berdua. Sakti pun akhirnya setuju dengan program Cancal yang akan dilakukan di desa Sakti. Semua terlihat berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan cinta mereka. Sampai mereka pun bertunangan yang dihadiri oleh bos Cancal, Ishwar Prasad. Saat ini Cancal melepas cincin tunangannya dan meletakkannya di meja, tapi terjatuh. Cincin itu menggelinding masuk ke dalam ruangan yang terkunci. Satraksi Ganggulik dan anggotanya saat itu telah tiba dan menginterogasi Cancal terkait informasi kebusukan bosnya, Ishwar Prasad. Tapi sayang, interogasi kali ini tidak membuahkan hasil. Cancal selalu memberikan penjelasan positif tentang Ishwar Prasad. Malam pun tiba dan hujan turun. Itu membuat rumah tua itu semakin seram. Apalagi saat tiba-tiba para petugas itu kaget saat melihat sosok Cancal yang berteriak menanyakan apa yang terjadi dengan listriknya. Rupanya malam itu tiang listrik pada tumbang karena badai, jadi listriknya mati. Cancal pun kembali mengeksplor rumah tua dan tiba-tiba Cancal kemudian teringat cincinnya yang belum bisa diambil di dalam ruangan yang terkunci. Saat ia berhasil mengambil cincinnya, tiba-tiba ada orang gila yang muncul dan lari ketakutan. Scene pun beralih ke Nandu dan Gopi yang sedang berjaga-jaga di luar. Tiba-tiba Gopi melihat sosok di kegelapan hutan dan Cancal tiba-tiba menjerit berlari keluar sambil ketakutan. Ia bilang ada seseorang di dalam. Ternyata sebelumnya saat Cancal sedang membaca buku, tiba-tiba lilin beberapa kali mati dan hidup sendiri. Karena itu Cancal ketakutan, tapi sayangnya penjaga tetap tidak bisa membuka pintu itu. Hingga pagi tiba,